Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadli dari kelompok 7 atas nama Fadli Husaini Pautar dengan NIM 421325008 angkatan PSIK 2021 dari program studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Adapun judul proyek pada mata kuliah pengolahan citra digital ini yaitu ekstraksi citra digital kulit jeruk Medan menggunakan metode GLCM dan CNN dengan Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Eng Mansur. Pengolahan citra digital merupakan proses manipulasi dan analisis gambar secara digital. Pengolahan citra digital melibatkan beberapa tahapan seperti akuisisi citra dan lain-lain. Proses ini bertujuan untuk memanipulasi gambar dengan cara meningkatkan kualitas visual atau mendapatkan informasi penting dari gambar tersebut. Citra digital terdiri dari beberapa elemen. Citra digital dibentuk oleh piksel yang merupakan unit terkecil dalam gambar digital. Setiap piksel memiliki nilai intensitas atau warna yang tergantung pada format citra, bisa saja grayscale, RGB, ataupun lainnya. Piksel adalah komponen dasar dalam pengolahan citra, dan manipulasi piksel melalui algoritma tertentu memungkinkan kita untuk melakukan tugas-tugas seperti peningkatan kontras, penghapusan noise, deteksi tepi, ataupun segmentasi objek di dalam sebuah citra. Selain itu, piksel memainkan peran penting dalam teknik ekstraksi fitur, di mana pola atau informasi yang lebih tinggi seperti tekstur, bentuk, dan warna diidentifikasi untuk analisis lebih lanjut. Adapun adalah langkah-langkah dalam pengolahan citra digital. Yang pertama ada akuisisi citra. Akuisisi citra adalah langkah awal di mana citra digital diperoleh dari sumber seperti kamera, sensor, ataupun scanner. Dalam konteks aplikasi tertentu, citra bisa berasal dari lingkungan medis, satelit, ataupun perangkat elektronik lainnya. Langkah yang kedua, pre-processing. Setelah citra diperoleh, pre-processing dilakukan untuk meningkatkan kualitas citra. Ini bisa mencakup penghapusan noise, normalisasi warna, penyesuaian kontras, dan penghalusan, yang dimana tujuannya adalah untuk membuat citra lebih siap untuk dianalisis pada langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, segmentasi. Proses ini melibatkan pemisahan citra menjadi area-area yang lebih penting ataupun memiliki makna, seperti memisahkan objek dari latar belakang. Keempat, melakukan ekstraksi fitur. Pada tahap ini, informasi penting dari citra diidentifikasi dan diekstraksi. Fitur-fitur yang diambil bisa berupa warna, tekstur, bentuk, atau pola tertentu yang penting untuk pengaplikasian tertentu. Metode GLCM dan CNN adalah metode yang sering digunakan dalam tahapan ekstraksi fitur ini. Yang berikutnya yang kelima, analisis dan interpretasi. Setelah fitur diekstraksi, kemudian dianalisis untuk mendapatkan wawasan atau pengambilan keputusan. Algoritma machine learning sering digunakan untuk membantu mengklasifikasikan atau menginterpretasikan fitur ini. Yang keenam, implementasi. Hasil dari analisis citra digunakan dalam aplikasi nyata, seperti contohnya penyakit dalam citra medis, pengenalan objek dalam sistem keamanan, atau analisis pola di citra pada sebuah objek. Metode yang kami gunakan yaitu dua, yang pertama GLCM dan juga CNN. GLCM atau Gray Level Coherence Matrix adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis tekstur citra digital dengan menghitung hubungan spasial antar piksel berdasarkan nilai intensitas grayscale. Proses ini melibatkan pembuatan matriks kokurensi yang mencatat frekuensi pasangan piksel dalam jarak dan sudut tertentu. GLCM sangat berguna dalam pengenalan pola, pengolahan citra medis, dan klasifikasi permukaan objek. Namun meskipun efektif, GLCM sering sensitif terhadap perubahan skala dan rotasi, serta memerlukan proses manual dalam pemilihan dan perhitungan fitur. GLCM banyak diterapkan dalam analisis kualitas buah dan sayuran, serta dalam pengenalan tekstur pada citra medis dan citra satelit. Metode yang kedua adalah metode CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Adalah pembelajaran yang mendalam yang dirancang untuk data gambar, mengekstraksi fitur melalui lapisan konvolusi dan pooling sehingga efektif untuk pengenalan pola dan klasifikasi citra. Struktur dasar CNN mencakup input layer, convolutional layer, activational function, pooling layer, fully connected layer, dan output layer, yang semuanya bekerja sama untuk menghasilkan klasifikasi, seperti contohnya kelas kematangan buah. CNN menggunakan proses konvolusi untuk memproteksi fitur dengan menggeser filter kecil di seluruh citra
dan dilatih melalui backpropagation dan gradient descent. Kelebihan CNN adalah otomatis ekstraksi fitur dan kinerja tinggi pada citra, membuatnya cocok untuk aplikasi seperti pengenalan wajah, klasifikasi objek, pengolahan citra medis, dan analisis citra untuk pertanian, untuk pematangan buah dan deteksi penyakit tanaman. Adapun pada ekstraksi yang dilakukan pada proyek ini yaitu pada buah jeruk medan. Jeruk medan merupakan salah satu komoditas buah unggulan yang memiliki minat tinggi di pasar. Salah satu aspek penting dalam penanganan jeruk adalah kemampuan untuk menentukan kematangan buah berdasarkan penampakan kulitnya. Kematangan buah seringkali ditentukan secara subjektif dengan metode manual yang kurang efisien dan akurat. Nah, dengan itu pengolahan citra digital dapat membantu dalam memudahkan proses ekstraksi informasi dari citra kulit jeruk, terutama untuk mengekstrak fitur yang berkaitan dengan tekstur dan pola visual pada permukaan kulit buah. Nah, pada proyek ini buah dibagi menjadi 3. Yang pertama mengkal, yang kemudian matang, dan juga sangat matang. Yang dimana pada masing-masing tingkat kematangan diambil 10 sampel contoh gambar. Adapun klasifikasi dalam pengambilan gambar seperti menggunakan kamera HP Infinix 30 Pro dengan 108 megapiksel, sensor CMOS dengan ukuran sensor 1:1,67 inch dengan jarak ambil gambar 20 cm dengan rasio gambar 1:1, dan juga menggunakan pencahayaan lampu LED 15 watt dan dalam suhu ruangan 26 derajat Celcius, diambil pada sekitar pukul 10 malam. Nah, berikutnya ini merupakan data yang didapat dari hasil ekstraksi menggunakan metode GLCM, di mana pada buah mengkal didapati rata-rata dari 10 gambar didapati rata-rata red warna merah yaitu 174, green 178, blue 150 dengan kontras 4,3, homogenitas 0,47 dan korelasi 0,99 plus 1. Dan kemudian gambar kedua matang dengan red 189, green 183, blue 159, kontras 3,5 dan homogenitas 0,51 dengan korelasi 0,99266. Kemudian tingkat kematangan yang ketiga yaitu sangat matang dan red 178, green 158, blue 130, kontras 3,2, homogenitas 0,54 dan korelasi 0,99316. Adapun jika data hasil ekstraksi kemudian dibuat menjadi sebuah grafik, menghasilkan grafik sebagai berikut, yang dimana grafik RGB bisa kita lihat grafiknya dimana pada jeruk yang lebih matang, warna merah akan cenderung lebih kuat dan lebih dominan dibandingkan hijau dan biru. Kemudian di sini hijau dan biru malah tingkat tertingginya ada pada tingkat buah jeruk yang matang. Kemudian menurun sangat drastis ketika buahnya sudah sangat matang, sehingga yang paling kuat atau paling dominan dan paling tinggi yaitu warna merah. Sementara dari segi kontras, homogenitas dan korelasi dapat ditunjukkan pada grafik. Pada kontras, nilainya menurun seiring meningkatnya tingkat kematangan buah jeruk. Hal ini menandakan bahwa tekstur menjadi lebih halus dan seragam saat buah jeruk semakin matang. Sementara di homogenitas adanya sedikit peningkatan 0, sekian yang 0,0 sekian yang menunjukkan bahwa seiring bertambahnya kematangan keseragaman tekstur juga meningkat. Sedangkan di korelasi tetap stabil di sekitaran angka 1 atau tadi 0,99 yang menunjukkan tidak adanya perubahan besar dalam hubungan antar piksel tetangga sepanjang peningkatan kematangan buah jeruk. Adapun hasil ekstraksi yang kedua menggunakan metode CNN didapati sebagai berikut, yang dimana angka red menunjukkan angka 0 sekitar 0,68 pada buah yang mengkal, green 0,69, blue 0,58, kontras 34,5, homogenitas 0,402, korelasi 0,99, dan pada buah matang ada red 0,74, green 0,72, blue 0,62, kontras 40,7, dan homogenitas 0,42, serta korelasi 0,99/1. Dan buah sangat matang, red 0,69, green 0,62, blue 0,51, kontras 39,9, dan homogenitas 0,34 serta korelasi 0,99. Adapun grafik yang ditunjukkan dari data hasil ekstraksi dengan CNN sebagai berikut.
bisa dilihat pada grafik hasil ekstraksi menggunakan metode CNN pada RGB terlihat seperti sama, di mana hasil ekstraksi CNN ini warna merah juga cenderung lebih dominan seiring kematangan pada buah jeruk. Dan sementara hijau dan biru mengalami pola, yaitu puncak tertingginya di matang dan mengalami penurunan drastis ketika buah jeruk sangat matang. Sedangkan untuk hasil ekstraksi kontras, korelasi, dan homogenitasnya, pada metode CNN kontras meningkat pada tingkat matang, yang menunjukkan tekstur buah pada tingkat ini lebih bervariasi. Namun saat capai tingkat sangat matang, tekstur kembali menjadi sedikit lebih seragam atau ada penurunan sedikit. Sedangkan di homogenitas dan juga korelasi menunjukkan kestabilan atau konstan dari buah yang mentang, mengkal, matang, dan sangat matang. Homogenitas tetap konstan menunjukkan tidak ada perubahan besar dalam keseragaman tekstur seiring dengan kematangan, dan korelasi juga menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam hubungan antar piksel di semua tingkat kematangan. Adapun hasil perbandingan yang didapat dari dua metode yang sudah diterapkan, yaitu dari sisi warna RGB, kedua-duanya didapati hal yang sama, yaitu merah cenderung menjadi warna yang lebih dominan seiring bertambahnya kematangan buah jeruk. Dan merah tetap dominan saat jeruk semakin matang, sementara hijau dan biru mencapai puncak tertinggi angkanya pada tahap matang, sebelum kemudian mengalami penurunan pada tahap sangat matang. Hal ini menunjukkan bahwa warna-warna ini dapat mencerminkan kondisi kematangan buah, dengan hijau dan biru berfungsi sebagai indikator kematangan sempurna, sementara merah dominan pada tingkat kematangan yang lebih lanjut atau sangat matang. Sementara untuk kesimpulan perbandingan tekstur, kontras pada metode pertama, yaitu di LCM, tekstur menjadi lebih seragam seiring bertambahnya kematangan. Sementara pada metode kedua, yaitu CNN, tekstur menunjukkan variasi terbesar pada tahap matang. Dan sedangkan untuk homogenitas dan korelasi, kedua metode menunjukkan ada kestabilan tekstur baik seiring peningkatan kematangan jeruk. Adapun kesimpulannya, secara keseluruhan perubahan fitur yang hasil ekstraksi dari buah jeruk menunjukkan bahwa warna dan tekstur dapat menjadi indikator utama untuk menentukan tingkat kematangan pada buah jeruk. Nah, di mana warna merah menjadi indikator yang kuat dari semakin matangnya buah jeruk, sementara hijau dan biru menurun setelah mencapai puncak intensitas yang matang pas. Sedangkan dari sisi tekstur, perubahan pada kontras menunjukkan bahwa buah jeruk cenderung menjadi lebih seragam dalam hal tekstur permukaan saat matang, dengan sedikit variasi di tahap awal kematangan. Sedangkan di korelasi stabil menunjukkan bahwa struktur internal tekstur buah tidak berubah secara drastis, meskipun terjadi perubahan warna dan variasi tekstur. Dengan demikian, analisis ekstraksi fitur ini harapannya kemudian mendapat menjadi dasar yang berguna dalam pengembangan metode untuk klasifikasi dan pemantauan tingkat kematangan buah jeruk secara otomatis menggunakan pengolahan citra. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas proyek mata kuliah pengolahan citra digital dari kelompok 7 atas nama saya sendiri, Fadli Husaini Pautar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.